19/08 akan membahas tentang pengertian sumber belajar dan media pembelajaran. Yang pertama, pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan kebutuhan pokok dalam dunia pendidikan. Sumber belajar atau learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Adapun menurut para ahli ada 3, yaitu yang pertama, menurut Yusuf Hadi Miarso adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya belajar. Yang kedua, Edgar Dale mengumumkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Dan yang ketiga, menurut Rohani, sumber belajar learning resource adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Dan yaitu kedua, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Kemudian pengertian media mengarah pada sesuatu yang dapat meneruskan informasi atau pesan antara sumber atau pemberi pesan dan penerima pesan. Media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan menyampaikan pesan atau informasi baik dalam arsyad mengemukakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri slide atau gambar bingkai, foto gambar, grafik, televisi, dan komputer. Media pembelajaran adalah semua alat atau bantu atau benda yang digunakan dalam pembelajaran dengan maksud untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari sumber atau pendidik maupun sumber lain kepada penerima atau peserta didik. Media pembelajaran adalah paduan antara bahan dan alat atau perpaduan antara software dan hardware. Media pembelajaran bisa dipahami sebagai media yang digunakan dalam proses dan tujuan pembelajaran. Pada hakikatnya, proses pembelajaran juga merupakan komunikasi, maka media pembelajaran bisa dipahami sebagai media komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut. Media pembelajaran memiliki peranan penting sebagai sarana untuk menyalurkan pesan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidani, NIM 1919043. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri sumber belajar. Nah, sebelum masuk ke ciri-ciri, kita itu harus tahu lebih dulu apa itu sumber belajar. Oke, saya akan memberikan sedikit gambaran. Sumber belajar itu adalah suatu sumber dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, baik itu belajar atau belajar dan mengajar, itu yang secara efektif dan efisien, sehingga hal tersebut itu dapat mempermudah siswa dan guru untuk mencapai tujuan dari belajar tersebut. Sumber belajar itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki daya. Daya di sini yang dimaksudkan itu adalah suatu usaha untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, jadi sesuatu yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran usahanya itu termasuk sumber belajar. Nah, yang selanjutnya itu adalah dapat merubah tingkah laku. Dapat merubah tingkah laku ini dalam artian yang positif, bukan ke yang negatif. Jadi ketika dalam artian merubah tingkah lakunya itu menjadi yang negatif, itu tidak bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Misalnya nih, dari menonton film, Anda menjadi psikopat misalnya, membunuh orang lain atau
menghina orang lain. Nah, dari hal tersebut itu tidak bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Tetapi ketika Anda menonton film, kemudian Anda mendapatkan pembelajaran yang baik, misalnya untuk berbakti kepada orang tua, untuk lebih giat belajar atau yang lain-lain, itu bisa dikatakan sumber belajar. Jadi film tersebut dapat dikatakan sebagai sumber belajar. Yang selanjutnya itu adalah yang memiliki ciri-ciri yang dirancang. Nah, yang dirancang ini seperti apa sih? Misalnya seperti LKS, buku, dan lain-lain. Sumber belajar ini yang dirancang ini memang dirancang untuk keperluan pembelajaran. Hal ini biasanya dibuat untuk mempermudah proses pembelajaran. Nah, misalnya seperti media daring ini kan kita ada e-book, ada PPT, dan video-video edukatif lainnya. Yang selanjutnya itu sumber belajar yang tidak dirancang. Contohnya seperti apa sih? Seperti manusia, seperti lingkungan, alam, dan lain-lain. Itu yang tidak dirancang. Kenapa manusia itu bisa dikatakan sebagai sumber belajar? Karena kita dari mengamati seseorang itu kita bisa memperoleh ilmu gitu loh. Jadi, dan untuk menjadi seorang guru itu tidak, karena dia lebih tua dia menjadi guru saya, tidak. Ketika kita belajar dari seorang anak kecil pun, itu anak kecil tersebut bisa menjadi guru kita dan dia media sumber belajar kita. Jadi seperti itu. Seperti alam misalnya, dari alam pun kita itu dapat sebuah pembelajaran gitu loh. Kenapa kok angin tiba-tiba datang gini, itu kan kita, kalau kita berpikirnya secara logis itu kita pasti memiliki ilmu yang baik gitu loh. Dan itu dari alam saja. Yang selanjutnya itu memiliki nilai edukatif. Untuk hal ini sudah pasti sih, sumber belajar itu memang harus memiliki nilai yang edukatif. Selain dari sumber belajar, dalam sumber belajar itu ada suatu hal juga yang dapat mendukung pembelajaran, yakni media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran itu adalah suatu hal yang dapat mendukung terjadinya proses pembelajaran. Media pembelajaran itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, media pembelajaran itu identik dengan alat peraga, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau online misalnya seperti yang aplikasi Jamboard kemarin, itu kan mendukung proses pembelajaran kita. Yang kedua, itu media pembelajaran itu digunakan dalam proses untuk berkomunikasi antara partisipan atau siswa dan guru. Gitu. Yang kemudian media pembelajaran itu merupakan alat yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu adalah media pembelajaran berperan bagi kepentingan pendidikan. Sudah pasti kan, karena media pembelajaran itu kan suatu hal yang mendukung proses pembelajaran. Seperti halnya seperti proyektor dan lain-lain itu kan sangat mendukung saat proses pembelajaran kita. Seperti papan tulis itu juga kan sangat mendukung kita. Seperti yang media online kan sekarang pembelajaran kita semuanya serba online. Nah, itu kan banyak sekali media pembelajaran yang mendukung terjadinya proses pembelajaran itu. Seperti Jamboard, aplikasi yang lain-lain lah, seperti Zoom, e-learning dan lain-lain. Itu mereka kan sangat mendukung gitu loh, sangat mendukung dalam proses pembelajaran kita. Yang selanjutnya itu media pembelajaran itu erat kaitannya dengan proses mengajar dan mengajar. Kan media pembelajaran kan otomatis itu kan sesuai dengan yang saya artikan tadi, media pembelajaran itu kan sesuatu hal yang dapat mendukung terjadinya proses pembelajaran. Kemudian itu ada seseorang yang bernama Gersh dan Ellie pada tahun 1971 itu dia mengemukakan 3 ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama itu ciri fiksatif. Ciri ini itu menggambarkan kemampuan merekam untuk menyimpulkan, melestarikan dan mengkonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Cara ini itu diperlukan dari guru gitu. Sangat penting diperlukan untuk guru untuk kejadian atau objek ini direkam atau disimpan dengan format media kan sebagai bentuk dokumentasinya. Media yang dikembangkan dalam ini adalah seperti fotografi, video, audio, disket komputer dan lain-lain lah. Media ini tuh menggunakan suatu rekaman kejadian yang terjadi suatu waktu tertentu gitu, yang ditransformkan tanpa mengenal waktu. Nah, jadi itu
kayak di record lah, itu kan sangat mendukung. Apalagi dalam keadaan online ini, misalnya di share ke YouTube, kayak presentasi yang sekarang ini di share di YouTube, kan kita sebagai pelajar itu kan dapat mengulang terus hal yang ada di sini, yang ada di YouTube ini kan tidak hilang, jadi kita dapat mengulas terus, dapat diulang-ulang terus seperti itu. Bahkan sekarang ada fitur yang lebih canggih kan dalam media pembelajaran itu, kayak seperti Google Classroom. Itu kan file yang sudah dimasukkan ke sana itu kan tidak hilang. Jadi kita itu nggak usah takut gitu dalam media pembelajaran online ini. Yang kita perlukan dalam pembelajaran secara online, secara daring ini memanglah sebuah semangat yang keras, karena kita tidak bisa langsung bertemu dengan tutor atau guru kita, sehingga kita tidak bisa menanyakan secara konkret apa permasalahan yang kita belum paham seperti itu. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya yang dikemukakan oleh Eli itu adalah manipulatif. Suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari itu dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau recording. Kemampuan media dan ciri manipulatif ini memerlukan suatu perhatian sungguh-sungguh, karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan, kembalian urutan kejadian atau potongan bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran. Kemudian, prakteknya seperti bagaimana proses larva menjadikan kepompong menjadi kupu-kupu yang dipercepat, itu kan bisa kayak di record itu seperti video yang dijadikan seperti video edukatif, itu kan juga bisa. Nah, contohnya yang ini. Kemudian itu kan prosesnya, misalnya dari mulai kepompong, dari lalat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu, itu kan bisa direkam dengan rekaman teknik yang sudah ada. Itu kemudian itu bisa dipercepat atau diperlambat untuk lebih mendapatkan feel pembelajarannya. Kemudian hasil rekaman itu kan berupa video. Jadi video itu ketika kita melihatnya, ketika lebih diperjelas dalam teknik-tekniknya, itu kan kita lebih menerima ilmu yang kita dapatkan, jadi seperti itu. Jadi ini sebuah media pembelajaran yang memang menurut saya juga sangat bagus gitu loh. Karena dalam bentuk dokumen seperti video dan lain-lain itu kan, ketika kita memang meng-save-nya itu dalam wadah yang tepat, itu kan filenya tidak akan hilang, jadi kita dapat mengulas gitu. Tidak seperti catatan tangan lah. Kalau catatan tangan itu kan memang sangat berarti, tetapi ketika tidak digunakan, itu kan misalnya nih dari buku SD, SMP, SMA, itu kan otomatis buku itu kayak kalau udah selesai ya udah ditaruh, nggak dianu lagi gitu, nggak dipakai lagi. Sedangkan kita itu sebagai seorang calon guru, kita tuh memerlukan semua referensi itu, karena mungkin saja bisa seperti dari pembelajaran saat SD, SMP, SMA, itu kita bisa menemukan suatu referensi rancangan pembelajaran gitu loh. Cara mengajarnya gimana, dari itu kan kita bisa dari calon guru, padahal itu kan sangat penting. Jadi sebenarnya buku yang kalian pelajari selama SD sampai sekarang itu semuanya penting. Jadi simpanlah baik-baik. Yang selanjutnya itu memiliki ciri distributif. Ciri ini tuh menggunakan suatu objek atau kejadian yang ditransformasikan melalui ruang secara bersamaan kejadian. Sekali informasi ini tuh direkam dalam format media apa saja, dapat diproduksi seberapa kali pun dan siap digunakan secara bersamaan di berbagai tempat atau digunakan secara berulang-ulang di tempat lain. Itu konsistensi informasi yang telah direkam atau itu semuanya itu terjamin hampir sama dengan aslinya. Saya Nada Sofia dari kelompok 1 dengan NIM 1919 0002. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari sumber belajar. Seperti yang kita tahu, sumber belajar itu cakupannya sangatlah luas. Bahkan mungkin semua yang kita temui di dunia ini bisa kita jadikan sebagai sumber belajar.
Nah, menurut sebuah asosiasi komunikasi dan teknologi pendidikan dari Bloomington, Indiana, mereka mengklasifikasi sumber belajar menjadi 6 bagian, yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Yang pertama, pesan. Pesan berisi informasi atau data pembelajaran yang akan ditransfer kepada penerima, atau dalam hal ini siswa atau orang yang menerima suatu pembelajaran. Nah, pesan dapat berupa fakta-fakta, ide, nilai-nilai atau ajaran, dan lain sebagainya. Contoh dari pesan adalah misalkan di sebuah sekolah, pesan ini berupa informasi tentang mata pelajaran yang disampaikan guru kepada siswa. Yang kedua, ada orang atau manusia. Orang di sini merupakan seseorang yang memberikan seseorang yang mengolah, menyimpan, mencari, dan menyajikan suatu informasi. Nah, contoh dari orang adalah seperti guru, tutor, dosen, petugas perpustakaan, petugas laboratorium, peserta didik itu sendiri, atau masyarakat lain, dan lain sebagainya. Ketiga, ada bahan. Bahan di sini merupakan suatu perangkat lunak atau software yang berisi suatu informasi atau pesan. Nah, bahan ini bisa tersaji secara langsung ataupun melalui suatu alat penyaji. Contoh dari bahan adalah buku, film, audio, video, modul, majalah, koran, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian yang keempat ada alat. Alat di sini adalah suatu perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyajikan menyajikan suatu informasi tadi. Contohnya adalah seperti komputer, PC atau laptop, televisi, radio, smartphone, dan masih banyak lagi yang termasuk dari alat. Kemudian yang kelima ada teknik. Teknik adalah tahapan, prosedur, atau cara yang dilakukan dalam proses penyampaian informasi atau pesan tadi dengan menggunakan orang, bahan, alat, dan lingkungan. Nah, teknik yang digunakan bisa bermacam-macam. Contohnya seperti diskusi, tutorial, belajar mandiri, kemudian seperti simulasi atau pelatihan-pelatihan lainnya, dan masih banyak lagi contohnya. Dan yang terakhir, ada lingkungan. Lingkungan merupakan tempat berlangsungnya penyampaian informasi tadi. Lingkungan ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Nah, lingkungan fisik ini contohnya seperti museum, sekolah, rumah, perpustakaan, dan lain-lain. Dan contoh non-fisik itu seperti keadaan lingkungannya, seperti sirkulasi udara, atau bersih atau tidaknya lingkungan yang dimiliki, bisa jadi keadaan sosial di lingkungan tempat belajar, dan lain sebagainya. Nama saya Muhammad Yusri Revaldi dari kelompok 1. Kali ini saya akan menyampaikan fungsi sumber media pembelajaran. Menurut Hamalik yang dikutip dari Azhar Arsyad, media pembelajaran itu dapat membangkitkan keinginan dan minat siswa, membangkitkan motivasi belajar siswa, membantu mengaruhi pikiran psikologis siswa, dan membantu keaktifan proses belajar mereka dalam menyampaikan pesan dari pelajaran tersebut, dan terakhir membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan secara menarik dan terpercaya. Adapun dari Levy dan Lenz yang dikutip dari Hujair Ahsanaki,
mereka mengemukakan ada 4 fungsi media pembelajaran, khususnya dalam media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Fungsi atensi ini yaitu media visual yang mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berada di media visual tersebut. Fungsi afektif ini yaitu media visual yang dapat terlihat dari tingkat kesenangan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Fungsi kognitif yaitu media visual gambar untuk memperlancar pencapaian proses belajar mereka dalam memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung di dalam gambar. Yang terakhir, fungsi kompensatoris yaitu memberikan konteks untuk memahami teks bantu siswa yang lemah dalam membaca. Perkenalkan, nama saya Zarotulia Quratul Aini, NIM 19190021. Di sini saya menjadi pemateri kelima mengenai manfaat sumber media pembelajaran, di mana menurut beberapa ahli, sumber media pembelajaran memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yakni menurut Gabe dan Dayton pada tahun 2010, di mana sumber media pembelajaran yang digunakan itu memiliki banyak sisi positifnya, dampak positifnya. Nah, salah satunya yakni menyampaikan pembelajaran lebih baku, di mana sesuai dengan kaidah, sesuai dengan pedoman dan standar pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik. Dengan adanya media pembelajaran, siswa-siswi itu tidak merasa bosan dengan hanya mendengarkan, menulis, akan tetapi juga adanya praktek. Kemudian, pembelajaran lebih interaktif, di mana berkaitan dengan yang kedua, lebih menarik. Nah, di sini itu adanya praktek, adanya observasi. Kemudian, tidak hanya mendengarkan, tidak hanya menulis, tidak hanya memperhatikan, tapi juga praktek secara langsung. Contoh dengan adanya gamenya itu bisa dilakukan dengan kelompok, itu bisa dipersiapkan dengan matang dengan adanya game ular tangga misal. Itu kan juga dilakukan oleh pembelajaran matematika pada saat kelas 8 kalau nggak salah. Nah, kemudian lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Biasanya kalau kita melakukan pembelajaran itu kan dengan konsentrasi sepenuhnya pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan, itu kan biasanya susah. Nah, itu biasanya dengan adanya media pembelajaran itu siswa itu lebih mengerti, lebih paham seperti itu. Soalnya kan tidak semua siswa-siswi itu secara langsung paham apabila Bapak Ibu guru yang menjelaskan. Biasanya ada juga yang lebih paham ke praktek. Apabila adanya media pembelajaran itu kan sangat membantu siswa-siswi yang susah dalam pemahaman bisa lebih paham dengan praktek. Kemudian kualitas hasil belajar meningkat. Nah, ini kan juga berpengaruh. Nah, apabila kita sudah melakukan pembelajaran, kita sudah paham, kemudian kan juga pada saat kita ulangan biasanya kita ingat ternyata materi yang kemarin pada saat kita praktek itu muncul, dan pada saat itu pula kita bisa ingat ternyata langkah-langkahnya seperti ini, kemudian caranya seperti ini. Jadi kan kita merasa lebih mudah untuk menyelesaikan materi yang sudah difahami sebelumnya. Kemudian, pembelajaran dapat diberikan kapan saja dan di mana saja. Seperti halnya pembelajaran online. Biasanya Bapak Ibu guru kan berusaha sepenuh hati dengan memberikan berbagai inovasi media pembelajaran. Apabila minggu pertama sudah melakukan meeting Zoom dengan mengirim PPT, minggu kedua bisa dengan Zoom lagi atau dengan game. Biasanya game itu bisa berupa kuis dari materi minggu lalu. Kemudian nanti ada juga video. Nah, di mana video itu kan bisa
membuat siswa-siswi itu lebih paham dengan adanya nonton, biasanya seperti itu. Kemudian sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan proses belajar dapat ditingkatkan. Sikap positif siswa yang dimaksud ini seperti lebih rajin belajar, kemudian bertanggung jawab, disiplin. Kenapa dapat dikatakan seperti itu? Kayak pembelajaran daring kan. Nah, ini siswa dituntut untuk lebih bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, kemudian lebih belajar lagi, lebih rajin untuk memahami materi yang sudah diberikan. Nah, dengan media pembelajaran ini itu berusaha untuk mampu kita sebagai siswa-siswi itu, sebagai bapak ibu guru itu bisa memahamkan siswa-siswi agar lebih paham, dan apabila dalam proses pembelajaran itu bisa lebih paham, bisa lebih meningkatkan lagi semangatnya, motivasinya dalam pembelajaran. Seperti itu. Kemudian peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif, di mana bapak ibu guru biasanya memberikan video, memberikan film, itu bisa merubah lebih positifnya apabila biasanya YouTube hanya digunakan untuk melihat video-video yang mungkin berisi konten, bisa berupa hanya film animasi. Nah, dalam hal ini media pembelajaran YouTube mungkin yang diberikan bapak ibu guru bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat untuk siswa-siswinya agar lebih menyukai dan lebih semangat belajar. Karena kan juga film itu kan biasanya kalau diberikan bapak ibu guru berisi materi itu kan biasanya nanti takutnya siswa-siswi itu merasa bosan gitu. Jadi bapak ibu guru itu berusaha untuk tidak hanya memberikan film, biasanya juga didampingi dengan game, biasanya yang hanya digunakan main ML, biasanya PUBG, seperti itu bisa digunakan dengan game kuis. Nah, itu kan juga akan membuat yang awalnya suka game yang tidak ada berkaitan dengan pembelajaran bisa berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian film juga yang biasanya hanya sinetron atau film kisah atau animasi lainnya itu bisa menjadi pembelajaran juga. Kemudian manfaat dari pengguna media pembelajaran dapat dirasakan secara optimal apabila bapak ibu guru mampu dan memilih menggunakan media pembelajaran sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Seperti itu. Itu salah satu pendapat dari Kay dan Dayton pada tahun 2010. Yang kedua yakni manfaat menurut Sujani dan Rifai pada tahun 2010, di mana beliau mengemukakan bahwa yang pertama lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. Nah, maksudnya lebih menarik perhatian di sini itu adanya alat peraga. Dengan alat peraga itu biasanya siswa-siswi itu lebih cenderung paham, mengetahui secara langsung sebenarnya alatnya seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, dari situlah siswa-siswi itu merasa lebih semangat untuk belajar, seperti itu. Kemudian bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih mudah dipahami. Bahan pembelajaran kan tidak hanya dari buku nggih, tidak hanya dari LKS. Nah, bisa dengan langsung praktek itu dengan adanya alat peraga itu. Nah, salah satu contohnya itu dalam pembelajaran matematika biasanya ada dadu, biasanya ada lingkaran, biasanya ada prisma, dan alat sebagainya. Biasanya juga untuk game ada ular tangga, seperti itu. Kemudian yang ketiga, metode pengajaran akan lebih bervariasi, ya, karena kan tidak hanya mendengarkan, tidak hanya menonton, tidak hanya menulis di papan yang biasanya Bapak Ibu sampaikan, kemudian ditulis sendiri di buku, tapi ada praktek, kemudian ada game. Itu kan juga
tidak membutuhkan usaha yang keras, maksudnya tidak berpaku dengan tulisan seperti itu. Biasanya bisa dengan game itu kan nanti kita senang dan kita merasa lebih enjoy, kita lebih bisa merasakan ternyata enak ya pembelajarannya, bisa disampingkan dengan game. Kemudian yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Nah, maksudnya itu seperti mengamati, praktek, mendemonstrasikan. Nah, seperti itu. Itu menurut Sajani dan Rifai. Yang ketiga, yakni menurut Ahmad Rifai pada tahun 2007, di mana beliau mengemukakan bahwa manfaat sumber media pembelajaran yang digunakan dapat menarik dan memperbesar perhatian anak didik terhadap materi pengajaran yang disajikan. Nah, maksudnya menarik dan memperbesar perhatian anak didik itu apabila ada media pembelajaran, biasanya sebelum melakukan praktek itu Bapak Ibu guru akan menjelaskan mengenai ini kegunaannya seperti apa, kemudian tujuannya, kemudian langkah-langkah penggunaannya. Nah, dari situlah siswa-siswi akan konsentrasi dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, dapat mengatasi perbedaan pengalaman belajar anak didik berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Nah, dari sini Bapak Ibu guru tidak akan memandang dari orang yang kaya dan orang yang miskin, orang yang punya paketan dan orang yang tidak punya paketan. Nah, beliau akan menjelaskan sepenuhnya kepada seluruh siswa-siswi yang ada di kelas yang membutuhkan materi pembelajaran pada saat itu juga. Nah, kemudian yang ketiga, dapat menumbuhkan kemampuan anak didik untuk berusaha mempelajari sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataannya. Nah, maksudnya di sini itu berdasarkan pengalaman, berarti kan sudah melakukan praktek. Nah, dari situlah siswa-siswi itu akan mengingat, ternyata minggu kemarin kita sudah melakukan observasi, kita sudah melakukan praktek seperti ini. Kemudian dari situlah minggu selanjutnya pada saat sebelum pembelajaran, siswa-siswi dapat belajar terlebih dahulu. Apabila ada soal, beliau bisa menjelaskan di depan siswa-siswi yang lain dengan metode yang sudah diajarkan minggu lalu dengan praktek. Nah, kemudian dapat membantu anak didik dalam memberikan pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara lain. Maksudnya tidak semua siswa-siswi itu kan gampang dalam menangkap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Biasanya ada siswa-siswi yang hanya diberikan penjelasan di papan lalu sudah paham, kemudian ada yang harus dengan praktek baru paham, kemudian ada juga yang harus sampai tanya kepada teman meskipun udah praktek, sudah dijelaskan oleh guru. Nah, seperti itu. Gunanya media pembelajaran ini itu berusaha mampu untuk memfahamkan siswa-siswi yang mengalami kesulitan dalam belajar memahami, seperti itu. Kemudian dapat membantu perkembangan pikiran anak didik secara teratur tentang hal yang mereka alami dalam kegiatan belajar. Nah, biasanya dalam pembelajaran itu kan paling sering siswa-siswi itu kurang teliti. Nah, dari situlah kita belajar, ternyata kita harus lebih teliti lagi. Kemudian kita harus lebih semangat, kemudian kita harus lebih tanggung jawab, dimana biasanya kalau ada praktek itu ada hasil akhir dari kesimpulan. Nah, dari situlah kita harus teliti dan kita harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kita praktekkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, dapat mengurangi adanya verbalisme dalam suatu proses dalam bentuk kata-kata dan penulisan tertulis, kata-kata tertulis atau lisan. Nah, cukup itu manfaat menurut Ahmad Rifai pada tahun 2007 yang diperoleh siswa dari sumber media pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, yakni media dapat mengatasi permasalahan keterbatasan pengalaman siswa. Dengan adanya praktek itu kan juga siswa-siswa yang ada di sekolah, siswa-siswi yang ada di sekolah itu akan merasakan
Oh, alhamdulillah, aku juga mengalami permasalahan yang sama, kemudian dapat memecahkan solusinya bersama-sama karena adanya bimbingan juga dari Bapak Ibu guru. Kemudian menyederhanakan konsep-konsep yang abstrak. Nah, kemudian ada media pembelajaran lebih mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Nah, maksudnya di sini itu biasanya kalau di sekolah itu kan terbatas dengan waktu karena ada jam pembelajaran jam selanjutnya. Nah, dengan adanya media pembelajaran itu diusahakan siswa-siswi itu sudah paham dan bisa mempelajarinya di rumah atau bisa mempraktekannya secara langsung di rumah. Kemudian selanjutnya media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi secara langsung antara siswa dan lingkungan. Nah, seperti hanya kita adanya praktek untuk pembelajaran biologi itu kan juga berkaitan dengan lingkungan secara langsung, seperti halnya fotosintesis. Nah, kemudian itu kan kita akan berpegangan langsung dengan daun, kemudian daun itu akan dibungkus dengan alat bantu yang dinamakan, nah pasti tahu. Nah, kemudian ada lagi media penghasil keseragaman pengamatan. Nah, biasanya dalam kita melakukan praktek itu kan biasanya ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Nah, dari situlah biasanya pada kesimpulan itu pasti sama, semua sama karena sudah melakukan riset. Nah, apabila ada yang melakukan langkah-langkah yang salah, itu biasanya menimbulkan kesimpulan yang berbeda. Nah, dari situlah kita akan mengetahui keseragaman pengamatan yang sesuai atau tidak. Kemudian, media membangkitkan motivasi dan rangsangan anak untuk belajar. Nah, dari situ kan kita juga tahu, oh ternyata dari belajar, memahami, kemudian kita praktek secara langsung, kita akan merasa kita paham dan kita akan semangat untuk belajar ke depannya. Kemudian yang kedua, manfaat media pembelajaran bagi pengajar atau Bapak Ibu guru. Yang pertama, memberikan pedoman atau arah untuk mencapai tujuan pengajaran. Paling penting itu kan seperti itu. Apabila seorang Bapak Ibu guru memberikan penjelasan, memberikan materi kepada seorang siswa dan seorang siswa itu tidak paham, itu kan akan membuat Bapak Ibu guru merasa sedih. Mengapa tidak paham? Kemudian apa alasannya? Kemudian dengan adanya media pembelajaran ini, Bapak Ibu guru akan merasa lebih berusaha untuk memfahamkan siswa-siswi dengan cara yang mudah. Kemudian menjelaskan struktur dan urutan pengajaran dengan baik. Nah, dengan adanya media pembelajaran itu kan nanti ada urutannya, ada ranahnya. Nah, seperti itu. Kemudian memberikan kerangka sistematis secara baik. Kemudian memudahkan kembali pengajaran terhadap media pembelajaran. Sudah. Kemudian membantu pengajar dalam menyajikan materi. Nah, itu yang terpenting. Karena apabila seorang Bapak Ibu guru tidak menyajikan materi secara benar, takutnya nanti siswa dari Bapak Ibu guru itu salah dalam memahami materi. Nah, mungkin itu cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.